Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila Tuan Kota. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi IoT, Networking, and Communication. Pertama, pengantar IoT dan komunikasi. Dalam Internet of Things atau IoT, komunikasi antar perangkat menjadi elemen mendasar. Perangkat-perangkat ini mengumpulkan, bertukar, dan memproses data melalui jaringan yang terhubung. Karena jumlah perangkat yang terus bertambah dan lingkungan yang sangat beragam. Kemudian, dalam IoT membutuhkan pendekatan yang fleksibel, ringan, dan efisien dalam penggunaan daya serta bandwidth. Lapisan protokol dalam IoT. Arsitektur komunikasi IoT biasanya terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan pertama adalah lapisan fisik dan yang mengatur bagaimana data dikirim melalui media nirkabel seperti Bluetooth Low Energy, Zigbee, Wi-Fi, dan LoRa. Kemudian lapisan kedua adalah jaringan dan transport yang mencakup protokol seperti IP versi 6, TCP/IP atau UDP, RPL, dan 6LoWPAN. Sedangkan pada lapisan aplikasi digunakan protokol seperti MQTT, COIP, dan HTTP atau HTTP yang menggunakan pertukaran data secara terstruktur antara perangkat dan server. Kemudian, teknologi komunikasi nirkabel. IoT memanfaatkan berbagai teknologi komunikasi nirkabel yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, seperti jarak jangkauan, kecepatan data, dan efisiensi energi. Bluetooth Low Energy sangat cocok untuk perangkat wearable karena konsumsi dayanya yang rendah. Zigbee banyak digunakan pada perangkat smart home karena kemampuannya membentuk jaringan mesh. Kemudian Wi-Fi menawarkan kecepatan tinggi dan digunakan pada perangkat seperti kamera IoT. LoRaWAN dengan jangkauan yang sangat luas dan konsumsi daya yang sangat rendah. Digunakan untuk aplikasi seperti pertanian pintar. Kemudian ada peran edge computing dan 5G. Edge computing memainkan peran penting dalam ekosistem IoT dengan memproses data lebih dekat ke sumbernya. Hal ini mengurangi latensi, menghemat bandwidth, dan mempercepat respon sistem. Di sisi lain, jaringan 5G membawa resolusi dalam komunikasi IoT dengan latensi yang sangat rendah dan kemampuan untuk menghubungkan jutaan perangkat secara bersamaan, sangat ideal untuk smart city dan kendaraan otonom. Kemudian ada keamanan dalam komunikasi IoT. Keamanan dalam IoT harus mempertimbangkan aspek keamanan secara serius. Data yang ditransmisikan Data yang ditransmisikan harus dienkripsi, misalnya menggunakan standar AES, dan harus ada autentikasi yang kuat antar perangkat. Selain itu, sistem kontrol akses dan verifikasi integritas data menjadi hal yang wajib, khususnya untuk aplikasi yang kritikal seperti sistem medis dan transportasi publik. Kemudian ada model komunikasi dalam IoT. Terdapat beberapa model komunikasi yang digunakan dalam sistem IoT. Pertama adalah komunikasi antar perangkat langsung, device to device. Kemudian komunikasi dari perangkat ke gateway, dari gateway ke cloud, serta model publish subscribe seperti yang diterapkan pada protokol MQTT. Setiap model memiliki keunggulan tersendiri tergantung pada kebutuhan arsitektur, jaringan, dan beban data yang ditangani. Kemudian ada tantangan komunikasi IoT. Beberapa tantangan utama dalam komunikasi IoT adalah keberagaman protokol yang dapat menyebabkan fragmentasi, keterbatasan sumber daya perangkat seperti baterai, memori, hingga masalah intervensi dan skalabilitas. Selain itu, ancaman keamanan cyber menjadi perhatian utama karena banyaknya titik serangan dalam jaringan IoT. Studi kasus penggunaan protokol.
Sebagai contoh, MQTT banyak digunakan karena hemat bandwidth dan ideal untuk perangkat dengan koneksi terbatas. COIP lebih ringan dan cocok digunakan untuk IP berbasis REST. Sementara itu, 6LoWPAN menggunakan protokol IP versi 6 dapat digunakan pada jaringan perangkat kecil dengan bandwidth yang terbatas, menjadi solusi untuk integrasi jaringan yang lebih luas. Kemudian ada kesimpulan, komunikasi dalam Internet of Things atau IoT merupakan elemen vital yang memungkinkan perangkat saling bertukar data secara efisien dan aman. Pemilihan teknologi dan protokol komunikasi sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi, seperti konsumsi daya rendah, jangkauan luas, dan kecepatan data. Protokol seperti MQTT, COAP, dan 6LoWPAN memberikan solusi ringan untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Keamanan dan skalabilitas tetap menjadi tantangan utama, harus dijawab seiring berkembangnya jumlah perangkat IoT. Dengan teknologi seperti edge computing dan 5G, sistem IoT masa depan akan semakin terintegrasi, cerdas, dan adiktif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.